Ya beginilah keseharian orang yang tidak punya tujuan hidup. Dimulai pagi sampai siang main HP. Pas maghrib orang lain ke masjid, ini malah nongkrong di kafe, masih main HP. Menjadi si paling penikmat senja tapi nggak sholat maghrib. Setelah bosan nongkrong di kafe, pulang ke rumah, lanjut main HP sampai malam. Gak bisa tidur, insomnia karena gak ngantuk-ngantuk. Baru bisa tidur menjelang subuh. Orang lain pada bangun ke masjid untuk sholat subuh. Ini malah molor. Bangun-bangun jam 1 siang. Pas bangun ngerasa ada yang aneh. Kok jam 1 siang masih gelap? Si nolep lari ke arah pintu. Lah ternyata memang benar, di luar masih gelap. Orang-orang pun pada bingung, ini matahari kemana? Kok belum terbit udah siang gini? Lalu terdengar samar-samar sebagian orang berkata, katanya ini tanda-tanda mau kiamat. Lalu dinyalainlah itu TV untuk melihat berita. Oh, menurut ahli yang sedang diwawancandai, ini hanyalah fenomena alam biasa. Pengamatan di luar angkasa melaporkan jika kejadian seperti ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Ya sudah kalau begitu. Si Nole pun merasa lega, lalu kembali lagi rebahan sambil main game di HP. Di hari kedua, matahari belum menampakkan sinarnya. Keadaan di luar masih seperti malam hari. Si wibu nolep jalan-jalan keluar untuk melihat-lihat. Ternyata orang lain pun pada keluar rumah untuk menikmati fenomena langka ini. Ada orang-orang yang sejak kemarin berpesta, menyalakan musik keras-keras, joget-joget diterangi lampu warna-warni. Mereka bilang kapan lagi bisa menikmati acara night party di siang hari seperti ini. Asik banget. Namun, banyak juga orang yang panik setelah mendengar isu di grup WA keluarga. Jika fenomena ini adalah pertanda mau kiamat, maka mereka pun menuju kuil-kuil mereka untuk melakukan pemujaan kepada dewa-dewa, meminta perlindungan. Kalian tidak perlu khawatir, di saat hari gelap ini, para dewa menginginkan kalian untuk bergembira. Mari kita nikmati hari yang gelap ini dengan menyalakan kembang api dan mengorbankan anak perawan. Ada juga orang-orang yang pergi ke masjid, yang semenjak kemarin sholat terus-menerus. Mereka berhenti ketika mereka merasa sudah capek dan tertidur. Setelah bangun, lanjut lagi sholatnya. Si nolep ikut juga pergi ke masjid, namun bukan untuk sholat, tapi cuma kepengen numpang wifi gratisan. Si nolep jalan-jalan lagi untuk melihat sekeliling. Dia melihat sekelompok orang yang sedang berdebat. Mari kita bertobat. Ini adalah pertanda kiamat yang sudah diprediksi Nabi kita ribuan tahun yang lalu. Halah, apapun kalian ini dikaitkan sama agama. Dikit-dikit tanda kiamat, dikit-dikit tanda kiamat. Udah zaman modern masih percaya apa kata Nabi ribuan tahun yang lalu. Kapan majunya orang sudah ke bulan ini masih ngomongin agama. Lihat nih kata penelitian di luar angkasa, ini hanyalah fenomena biasa. Sudahlah saudaraku, percuma menghabiskan waktu untuk berdebat. Mari kita ke masjid, perbanyak sholat, mumpung masih diberi waktu. Padahal tandanya sudah jelas. Coba lihat saja itu warung Madura pun hari ini mulai tutup. Mereka yang tergabung dalam klub agamis pergi ke masjid. Mereka yang tergabung dalam klub kebebasan berpesta sampai pagi. Si nolep ikutan pergi ke masjid juga karena tahu besok hari Jumat. Karena besok hari Jumat, biasanya di masjid banyak makanan, Jumat berkah. Si nolep sudah nggak sabar, pengen menikmati hidangan di hari itu. Di malam Jumat itu, orang-orang beriman menghabiskan seluruh waktunya dengan sholat. Sedangkan mereka yang tidak beriman, seluruh waktunya dipakai untuk bersenang-senang, mabuk-mabukan, berpesta dengan iringan musik yang melalaikan, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Si nolep push rank bergadang sampai pagi, setelah ngegacha dapat skin legend. Lalu tibalah hari itu datang. Di pagi itu, matahari kembali memunculkan wajahnya setelah 3 hari menghilang. Semua orang bergembira menyambut kembalinya matahari. Namun wajah mereka berubah muram menjadi sedih karena ternyata matahari terbit dari arah barat. Mendadak semua orang panik histeris. Ramai-ramai orang-orang bersujud memohon ampunan dan sholat. Namun sayangnya di hari itu sudah tidak berlakunya lagi amal ibadah. Tak ada lagi manfaatnya sekalipun mereka menangis meraung-raung meminta pengampunan. Karena pertobatan mereka sudah tidak bisa lagi diterima. Orang-orang yang selama 3 hari kemarin nggak berhenti-berhenti sholat, wajahnya berseri-seri menunjukkan kelegaan dan kepuasan hati. Untung saja kemarin kita menghabiskan waktu dengan banyak sholat. Setelah matahari terlihat terbit dari barat, maka orang-orang mengeluarkan emas, permata, barang mewah untuk disedekahkan. Namun tak satu pun yang mau menerimanya karena orang-orang sibuk memikirkan nasibnya. Jalanan dipenuhi oleh manusia yang menyesal dan menyembah-nyembah memohon ampunan. Ada pula sebagian orang yang berlari mencari Al-Quran untuk dibaca. Tapi ternyata ketika dibuka hanyalah lembaran-lembaran kosong. Begitu pula dengan aplikasi Quran di HP, hilang huruf-hurufnya. Mereka pun kembali menangis. Lalu orang-orang yang beriman dan mereka yang masih punya iman walaupun hanya sebiji atom, menghirup angin yang datangnya dari timur. Mereka pun semua meninggal dalam keadaan santuy. Kemudian terdengarlah ledakan dahsyat yang memekakan telinga. Ledakan yang mengerikan ini mengagetkan semua manusia. Anak kecil mendadak menjadi beruban saking takutnya. Wanita-wanita hamil mengeluarkan bayi-bayinya padahal belum waktunya. Di hari itu semua orang berlarian menyelamatkan diri tak ingat kawan, istri atau suami. Anak bayi yang sedang disusui pun ditinggalkan begitu saja di jalanan.
yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Surat Al-Anbiya ayat 104.